Oke, teman-teman. Kenaikan gold makin agresif dari akhir 2023 sampai 2025 akhir Oktober ini ya. Ini chart weekly. Kelihatan ya teman-teman bahwa range ini makin lebar-lebar. Impulsif marketnya ini makin-makin kuat. Kelihatan ya. Oke. Dan pasti sempat ada koreksi. Sempat ada koreksi. Sedikit-sedikit tapi ya 50% pun nggak sampai. Dilihat dari kenaikannya beberapa waktu lalu, ini 958 US dollar. Oke, yang ini 940 US dollar. Ya, kelihatan ya teman-teman. Nah ini kasih hapus dulu. Dan teman-teman yang belum join ke channel Telegram, silakan join dulu karena banyak hal yang saya share di sana. Signal awal minggu saya share, ya buy di sini. Saya nggak sampai teman-teman. Ya, lalu ada signal lagi yang saya share itu untuk sell di kemarin dari Kamis, dan ini oke, berjalan dengan baik ya. Dan sekarang kita lihat potensinya minggu ini gimana sih si gold ini. Dari weekly saya mau turunin ke daily teman-teman ya. Dari weekly saya turunin ke daily. Ini daily, ini demand daily. Oke, saya turunin lagi 4 jam. Nah teman-teman, waktu saya tarik tadi demand di daily ya, waktu saya tarik tadi demand di daily, sebenarnya ini gambarin ini ada break break atau broke. Hampir mirip lah ya. Ini dari low ke higher high. Oke, ini mendeli. Saya hapus dulu. Teman-teman lihat dulu kondisi market ini di 4 jam ya. Bahwa low minggu kemarin itu tertahan oleh demand di sini. Ya, mengartikan bahwa kalau dia mau koreksi lagi dalam next demand, ya demand ini harus break, harus break. Mungkin nanti polanya seperti ini teman-teman. Ini kita cek price-nya dulu. 3890 ya. Ini break dulu demand ini, dan mungkin koreksi naik baru lanjut turun. Ya, kalau ternyata dia mau turun, harus break demand tersebut secara 4 jam. Tetapi dari koreksinya ini, yang menyentuh demand juga potensial besar sekali untuk price ini lanjut naik ke atas. Karena histori-histori kemarin dia lanjut naik ke atas sangat mudah. Ya, dan tidak ada koreksi-koreksi yang cukup berarti. Ya teman-teman, kelihatan ya. Nggak ada koreksi-koreksi yang cukup berarti. Mungkin koreksi panjang bisa terjadi di minggu depan. Ya, mungkin koreksi panjang bisa terjadi minggu depan. Nah, kita lihat dulu. Nah, dari sudut pandang ini ada shadow di atas ya teman-teman. Mana shadownya ini? Apa penyebabnya dia ada di sana? Dia tertahan oleh si supply. Supply ini tertahan. Mentok supply dan dia tertolak. Tapi tertolaknya juga belum broke si demand. Nah, kita cek. Supply saya sempetin dari view H4GH1 ini kelihatan ya. Dan kalau dilihat kenaikannya ini sudah mulai tidak terlalu powerful ya teman-teman. Jadi sebenarnya demand ini sudah mulai rentan untuk next week, sudah mulai rentan ya. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah jika mau sell ya pastikan demand pecah.
Demon yang mana ini? Pastikan demon ini pecah dulu. Kalau mau sell. Oke, clear ya teman-teman. Baru nanti cari waktu pullbacknya. Setelah impulsif, membreak si apa namanya si demon ini baru naik. Nah ini sebelum dia langsung ke demon berikutnya ini, mungkin ada demon ini teman-teman yang perlu diwaspadai juga. Karena hari ini juga fresh juga teman-teman. Kelihatannya 3910. Oke. Nah, jadi setelah break demon tersebut kita cari break demon tersebut kita cari signal untuk sell. Targetnya ini. Oke. Nah, memang secara H4 dan H1 primary trendnya itu masih naik teman-teman. Tapi di secondary trend atau di trend kecilnya ini sudah ada break juga. Sudah ada break juga. Jadi sudah ada gambaran bahwa market itu apakah akan turun. Ya, apakah dia akan turun. Tapi validasinya ini harus break. Dia harus break. Ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan jika mau sell, demand ini harus break. Baru kita cari sell lagi. Oke. Nah kalau dia naik, hal yang terdekat yang kelihatan ini targetnya. Target kenaikannya. Oke. 40,44 US dollar per troy ounce. Tapi kalau ngelihat polanya ini ya teman-teman. Ini kenaikan ini sudah tidak cukup strong. Kenaikan sudah tidak cukup strong. Bisa saja dia broke demand. Jadi untuk next week yang saya tunggu adalah demand pecah dulu untuk minggu depan. Atau menunggu higher muncul untuk next signal. Swing ya teman-teman. Untuk next signal swing ya. Ya, jadi untuk gold ini yang kita lihat. Lalu untuk DXY dari hari Senin itu menguat sebenarnya. Nah ini yang saya bingungin. Government shutdown, kenapa DXY malah menguat? Ini agak lucu. Ya, masih shutdown ya. Masih shutdown. Dan potensinya NFP bisa digeser ke tanggal 17 hari Jumat besok. NFP. Cuman kalau shutdown sudah selesai. Jadi ada yang lucu di minggu ini, di mana US-nya shutdown malah indeks dolarnya itu menguat. Nah, karena aneh. Ya, harusnya shutdown ya namanya melemah dong. Melemah dong. Berarti kan negaranya gagal bayar terhadap karyawannya sendiri. Oke, jadi next week kita hanya nunggu di menit break atau tunggu high aja. Jadi biar simpel ngeliatnya market dan teman-teman nggak perlu gerusa-gerusu untuk entry nantinya. Ya, thank you for watching. Silahkan di share, di like dan di komen. Terima kasih.